Film diawali dengan dua orang pasangan suami istri bernama Dan dan juga Becky yang sedang memanjat sebuah tebing curam. Ternyata mereka berdua memiliki sebuah ketertarikan yang cukup ekstrim, yaitu mendaki tebing curam di seluruh dunia. Pendakian mereka kali ini ditemani oleh sahabat wanita mereka bernama Hunter. Namun sialnya, kait yang Dan gunakan harus terlepas dan membuatnya bergantung pada sebuah tali di ketinggian 250 meter. Dan akhirnya, kejadian yang tidak diinginkan oleh mereka pun terjadi. Ketika tali yang mengikatnya tidak mampu lagi untuk menahan bobot tubuh Dan yang cukup berat. Alhasil, Dan harus terjatuh dan membuatnya meninggal. Setelah kejadian itu, kehidupan Becky berubah 180 derajat. Dirinya lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan saja. Kini, semua orang di dekat Becky sama sekali tidak bisa membuatnya kembali hidup normal seperti biasanya. Termasuk ayah Becky yang bernama Jem. Dia pun tak berhasil membuat Becky kembali menjalani kehidupan yang seperti dulu. Kemudian, ayah Becky mencoba suatu cara agar Becky bisa kembali bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya. Dia meminta kepada Hunter agar bisa membuat Becky kembali bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya. Kini, akhirnya setelah setahun berpisah, Becky dan Hunter pun kembali bertemu. Tentu saja Hunter adalah satu-satunya kerabat Becky yang dengan jelas menyaksikan langsung kematian dari suaminya itu. Dan dengan kehadiran Hunter, Becky juga bisa sedikit senang sampai dirinya dapat tersenyum kembali. Hunter juga mengingatkan pada Becky kalau suaminya akan sangat senang bila dapat melihat Becky melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik tanpa kehadiran suaminya sekarang. Dan setelah itu Hunter mengajak Becky untuk segera menaburkan abu suaminya dari sebuah tower radio yang sangat tinggi yang memiliki ketinggian 2000 kaki atau sama dengan 600 meter. Namun Becky tidak mengikuti saran dari sahabatnya itu karena dia kini sama sekali tidak mau melakukan hal semacam itu lagi. Namun Hunter terus saja meyakinkan Becky untuk bisa melakukan hal itu. Akan tetapi Becky tidak langsung menyetujuinya dan lebih memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, Becky akhirnya mau untuk melakukan hal tersebut. Kini mereka berdua memulai perjalanan menuju tower radio yang dimaksud oleh Hunter. Mereka pun harus menempuh perjalanan selama 6 jam. Di malam hari mereka berdua menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di sebuah restoran. Di sana Hunter menanyakan kepada pelayan restoran apakah tower yang mereka tuju jaraknya masih sangat jauh. Dan pelayan itu berkata kalau tower yang dimaksud adalah lampu yang berkedip-kedip dari kejauhan yang menandakan titik lokasi dari tower itu masih cukup jauh. Kemudian Hunter mencarger HP-nya dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan melepaskan sebuah lampu dari dudukannya. Dan dia segera mencarger ponselnya di sana. Mereka berdua akhirnya lebih memilih untuk bermalam dahulu di sebuah hotel di dekat restoran tersebut. Di sana Becky bermimpi kalau almarhum suaminya mengajak dia untuk bercinta. Dan ketika dia menoleh, dia pun segera terbangun dari mimpinya tersebut. Di keesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan kegiatannya dengan Hunter yang mulai merekam semua kegiatan mereka berdua yang nanti akan dia publikasikan di channel miliknya. Namun karena itu Becky menjadi sadar kalau sebenarnya Hunter telah memanfaatkan dirinya untuk sekedar menemani Hunter dalam pembuatan konten YouTube miliknya. Akan tetapi Becky tidak terlalu mempermasalahkannya karena kini mereka berdua sudah sangat dekat dengan tempat yang dituju. Setelah sampai di lokasi, ternyata lokasi tower itu sangatlah jauh dari pemukiman warga. Tower itu juga terlihat sangat usang karena sepertinya tidak ada lagi yang menggunakan tower itu. Di sana mereka berdua melihat kalau ada anjing yang sangat sekarat dan digerogoti oleh seekor burung bangkai. Bukannya mengusir burung itu, Hunter malah merekam kejadian tersebut untuk dijadikannya sebuah konten. Pada akhirnya mereka berdua sangat senang karena telah sampai di tower itu. Walaupun sepertinya tower itu sangat tidak layak untuk dipanjat, namun mereka berdua tetap akan melakukannya karena sudah terlanjur sampai di sana. Kini pendakian akan segera dimulai. Tali yang dibawa oleh mereka hanya satu. Karena itulah Hunter mengaitkan tali ke tubuhnya dan dikaitkan kembali kepada Becky. Namun Becky merasa tidak yakin untuk meneruskan pendakiannya itu karena dia merasa kalau tiang-tiang tower tersebut sudah sangat rapuh. Ditambah lagi Hunter yang meninggalkannya cukup jauh di awal pendakiannya tersebut. Akan tetapi Hunter yang hanya mementingkan konten miliknya sama sekali tidak mempedulikan apapun dan terus memanjat dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan, Becky memilih untuk istirahat sejenak. Dan sialnya di ketinggian 200 meter, Becky harus mengalami kram pada kakinya karena sebelumnya ternyata dia sama sekali tidak melakukan pemanasan. Hunter terus mencoba memberikan semangat pada Becky sambil memberikan air minum kepadanya. Di ketinggian 300 meter, Becky sama sekali tidak melihat Hunter di atasnya. Namun ternyata Hunter sebenarnya bersembunyi dan mencoba untuk mengagetkan Becky di sana. Mereka berdua pun harus dihadapkan dengan medan yang lebih berat, yaitu melanjutkan dengan menaiki sebuah tiang tabung dengan lingkaran hanya 70 cm. Namun semua itu sama sekali tidak membuat Hunter menyerah. Terlihat dia yang dengan cepat menaiki tiang itu dengan jarak 300 meter lagi. Dengan segera, Becky juga mulai menaiki tiang yang sangat ekstrim itu dengan ketinggian yang membuat jantung mereka terpacu sangat kencang. Di tengah pendakian sebuah masalah baru kembali terjadi ketika Becky harus terpleset dan bau-bau pada tiang itu ada yang terlepas. Dan tentu saja hal itu membuat mereka cukup panik. Sialnya, Hunter lagi-lagi tidak menghiraukan kejadian itu dan terus melanjutkan pendakian sampai dirinya benar-benar sampai di puncak tower itu. Hunter juga kembali menyemangati Becky yang sedikit lagi sampai menyusulnya di atas. Sayangnya Becky kembali mengalami kejadian sial ketika kakinya harus kembali terpleset.
Akan tetapi, Hunter dengan sigap meraih tangan Becky, yang membuatnya berhasil sampai di atas tower bersamanya. Setelah itu Hunter mulai menerbangkan drone-nya untuk merekam dan memotret semua kegiatannya bersama Becky di atas sana. Sampai-sampai Hunter melakukan hal yang sangat menakutkan dengan menggantungkan satu tangannya saja di atas tower itu. Hunter juga meminta Becky untuk melakukan hal tersebut demi sebuah konten YouTube-nya agar lebih menarik banyak orang dan akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Setelah melakukan semua itu, Becky akhirnya melakukan tujuannya, yaitu menaburkan bubuk suaminya di atas sana. Kemudian setelah itu mereka berdua memutuskan untuk segera turun dari atas sana. Diawali dengan Becky yang turun terlebih dahulu. Namun sialnya, tangga yang ada pada tiang tersebut harus terlepas. Setelah baut penyangganya copot dan tangga tersebut dengan cepat terjatuh. Karena itulah, kini Becky harus mempertahankan dirinya dengan bergelantungan di atas sana, dengan tali yang mengikat dirinya ke tubuh Hunter. Keadaan juga semakin memburuk, ketika tas perlengkapan yang dibawa Becky harus terjatuh. Namun, Hunter dengan sekuat tenaga mencoba untuk menarik Becky, hingga dirinya sampai kembali di atas. Setelah itu mereka berdua mencoba untuk meminta bantuan dengan menggunakan ponselnya. Namun, lagi-lagi mereka harus dibuat kesulitan. Karena nyatanya, ponsel mereka tidak mendapatkan sinyal sama sekali, sebab posisi mereka yang kini tengah berada di tengah padang pasir. Beruntungnya, mereka berdua menemukan sebuah teropong dan juga sebuah flare, yang sepertinya telah disiapkan oleh pekerja sebelumnya. Bila saja mereka mengalami hal yang sama seperti Hunter dan juga Becky. Kemudian, Hunter mencoba membalut luka pada kaki Becky dengan bajunya. Mereka berdua mencoba menenangkan dirinya dengan sedang beristirahat. Dan Hunter juga tidak lupa merekam semua kejadian di atas sana, karena dia akan memposting semua itu di kanal YouTube-nya. Bila nanti mereka dapat selamat dari sana. Mereka berdua juga terus berusaha untuk mengambil tas Becky yang telah terjatuh ke bawah dengan berbagai cara. Namun, selalu saja upaya mereka itu gagal. Lalu Becky mencoba membuat sebuah pesan yang dia masukkan ke dalam sepatu miliknya dan akan dia jatuhkan ke bawah. Hunter juga melepaskan kutang miliknya agar membuat sepatu itu lebih berat dan tidak akan terbawa oleh angin nantinya. Namun di dalam keadaan sesulit itu, Becky malah menemukan hal yang membuatnya kebingungan, yaitu dia melihat sebuah tato di kaki Becky yang bertuliskan nama dari almarhum suaminya. Sialnya, sepatu yang sebelumnya dilambarkan oleh Hunter terjatuh cukup jauh dari seorang pria yang berada di bawah sana. Karena itulah mereka berdua mencoba untuk menjatuhkan sepatu lainnya, dan mereka juga berteriak dengan harapan pria itu akan mendengarnya. Akan tetapi dengan ketinggian lokasi mereka, membuat suara dari teriakan sama sekali tidak dapat terdengar oleh pria itu. Di malam hari, Becky melihat video lama kebersamaan dirinya bersama suaminya. Namun suatu hal di dalam video itu kembali membuatnya merasa risih. Ketika terlihat jelas kalau Hunter telah memperhatikan dia bersama suaminya dengan sangat serius. Kemudian Hunter memiliki sedikit harapan setelah dirinya melihat kalau pria tadi masih berada di bawah. Dia pun segera menembakkan flare-nya dengan harapan kalau pria itu dapat melihatnya. Akan tetapi pria itu malah menganggap kalau flare tersebut merupakan sebuah kembang api biasa yang telah dinyalakan oleh warga setempat. Dan senter ponsel yang dinyalakan Becky hanyalah sebuah lampu tower biasa. Kemudian di dalam keputusasaan dari mereka berdua, Becky mulai membahas mengenai tato yang ada di kaki Hunter tersebut. Walaupun pada awalnya Hunter terdiam dan tidak mau membahas hal itu, akan tetapi karena Becky yang terus mendesaknya, dia pun akhirnya mengakui kalau dulu dia sempat menyukai almarhum dari suaminya tersebut. Akan tetapi Hunter lebih memilih untuk menyerah dan merelakan pria yang dia suka bersama sahabatnya sendiri yaitu Becky. Kini waktu pun terus berlalu, bersamaan dengan matahari yang mulai menyingsing. Lalu Hunter mencoba untuk turun kembali menggunakan tali agar dia bisa meraih tas mereka. Namun sayangnya, tali yang Hunter gunakan masih kurang panjang untuk bisa meraih tas tersebut. Karena itulah Hunter memilih cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan melompat ke parabola yang ada di sana. Dan beruntungnya ketika Hunter mendarat, parabola itu ternyata masih kokoh, dan Hunter bisa mendarat dengan selamat. Kemudian Hunter yang telah berhasil mengambil tas itu, dia pun kembali ke atas dengan melompat ke tali yang telah dikaitkan pada tas itu. Dan Becky yang berada di atasnya dengan sekuat tenaga mencoba menariknya. Setelah itu mereka berdua menuliskan sebuah pesan permintaan tolong kepada 911 yang akan mereka tujukan kepada sebuah rumah terdekat dari sana. Namun lagi-lagi mereka tidak berhasil melakukan hal tersebut karena nyatanya baterai dari drone milik Hunter mulai melemah. Di malam hari sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika Becky melihat wajah Hunter sedang digerogoti oleh seekor burung bangkai. Namun ternyata Becky hanya bermimpi saja. Di keesokan harinya Becky mencoba memanjat ke ujung tower dengan harapan dirinya bisa mencarger ponselnya dengan dudukan lampu di atas sana. Setelah beberapa menit, akhirnya Becky berhasil mencarger ponselnya di atas sana. Walaupun sesekali seekor burung bangkai mematuk luka di kepalanya. Tidak lama setelah itu, Becky dan Hunter kembali melanjutkan misinya, yaitu dengan menerbangkan drone yang berisikan sebuah permintaan tolong yang akan mereka tujukan ke rumah yang sebelumnya mereka tuju. Namun, lagi-lagi kesialan menimpa mereka ketika drone yang mereka gunakan harus tertabrak oleh mobil dan langsung membuatnya hancur lebur. Namun, semuanya kini terasa sangat berbeda, yaitu dengan Hunter yang hanya diam saja
dan tidak pernah berkata apapun kepada Becky. Dan benar saja, ternyata Hunter telah meninggal dunia kemarin. Yang mana kejadian sebenarnya, Hunter telah terjatuh ke atas parabola dan membuatnya meninggal dunia. Becky yang baru saja menyadari hal itu pun segera melihat ke bawah. Dan benar saja, kalau jasad Hunter masih berada di sana. Hal itu pun menguatkan kalau Hunter yang semalam menemaninya merupakan sebuah imajinasi Becky saja, yang telah mulai terganggu mentalnya, karena sudah terlalu lama di atas sana, tanpa makanan dan juga minuman. Kemudian seekor burung bangkai pun datang menghampiri Becky, dan hampir saja memakannya hidup-hidup. Akan tetapi, Becky yang masih memiliki jiwa untuk hidup, mencoba melawan burung tersebut dengan semua sisa tenaga yang dia miliki. Sampai akhirnya, dia berhasil mengalahkan burung itu. Becky juga dengan beringas langsung memakan isi dari tubuh burung itu, untuk sedikit membantunya bertahan hidup di sana. Setelah itu, Becky mencoba keputusan terakhirnya, dengan melompat dari sana ke atas parabola, yang mana di sana ada jasad Hunter, dan akhirnya dia berhasil sampai tepat di atas tubuh Hunter itu. Dengan segera, dirinya menuliskan sebuah pesan permintaan tolong pada ponselnya yang telah dia selipkan pada tubuh Hunter, dan tubuh Hunter itu segera dia jatuhkan ke bawah. Akhirnya mimpi buruk Becky selama berhari-hari itu pun akan segera berakhir. Ketika ada seseorang yang akhirnya menemukan tubuh Hunter, Becky pun segera dievakuasi setelah tim penyelamat membaca sebuah pesan pada ponselnya yang ada pada tubuh Hunter. Kini Becky bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah sekian lama dia bersama Hunter terjebak di atas tower tersebut. Hingga kemudian film pun berakhir.